Hai Shalom, anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dimanapun kamu berada pada saat ini, kami selalu berharap yang terbaik untuk kamu. Tetap sehat, tetap selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan sepanjang masa. Oke, damai sejahtera dalam hati kita semua. Pada sesi pertama yang lalu, perkongsian firman Tuhan pada untuk tajuk besar ialah kemenangan atas keakuan. Oke, jadi kita masih di dalam tajuk besar itu, yaitu kemenangan atas keakuan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang iblis bukan masalah kita yang terbesar, tetapi hati manusia itu sendiri, ya. Hati yang murni juga merupakan kunci untuk menghalangi iblis masuk dalam kehidupan kita. Dan sekarang ini kita akan merenungkan satu tajuk yang berbunyi seperti ini: berpegang erat kepada dosa. Apa maksud dia berpegang erat kepada dosa? Ini bukan arahan, ya. Ini bukan arahan. Ini adalah tajuk yang akan kita bahas pada hari ini, atau yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ada satu kisah seorang wanita yang mahu dilepaskan. Maksudnya dia mahu dilepaskan daripada masa lalunya, yaitu dia pernah terlibat dalam dunia kebatinan di masa lalunya. Kemudian ketika dia menjalani masa pelepasan, ada sekitar 60 roh yang perlu dikeluarkan daripada kehidupan perempuan nih, ya. Kemudian para pelayan Tuhan itu berdoa dengan bersungguh-sungguh, dan mereka berhasil mengusir roh-roh jahat itu daripada tubuh atau kehidupan wanita itu, kecuali satu, yang terakhir. Kemudian apa yang terjadi? Setan itu berkata-kata melalui wanita itu. Katanya seperti ini: saya mau keluar, tapi wanita ini tidak bagi saya keluar. Dia cakap macam tuh. Oke? Perempuan itu tidak mengizinkan iblis atau setan itu keluar dari dalam kehidupan wanita itu. Buktinya setan itu sendiri mengatakan bahwa saya mau keluar, tetapi perempuan ini tidak mengizinkan saya, katanya. Nah, jadi wanita itu ingin mempertahankan hidup lamanya, ya, dan dia masih hidup di dalam masa lalunya, yaitu dia terlibat dalam ilmu kebatinan. Kamu tahu apa itu ilmu kebatinan? Pegang jimat macam tuh. Pegang jimat nih sama dengan pegang hantu atau toyol macam tuh, oke? Itu semua tuh itu pekerjaan iblis itu, oke? Jadi sayang sekali wanita ini mahu dilepaskan, tetapi pada akhirnya dia tidak mahu melepaskan yang terakhir, oke? Yaitu setan kecil itu. Dia masih mahu mempertahankan ilmu kebatinannya, oke? Nah, dapatkah kita melihat bahwa masalahnya di sini bukan iblis, melainkan manusia itu sendiri, ya? Wanita itu mengasihi apa yang dipraktikkannya, dan iblis pula mendapat peluang untuk menjejakkan kakinya selama-lamanya dalam kehidupan wanita ini, ya. Iblis bekerja dengan bebas di dalam diri orang-orang yang sifatnya sesuai dengan iblis, ya. Jadi kerjasama antara iblis dengan manusia itu, oke, kalau sudah bergabung itu meletup. Begitu kan, ada lagu macam itu kan, bergabung meletup. Jadi hanya orang-orang yang mengizinkan pekerjaan iblis hidup di dalam hatinya
itulah dirinya akan dikawal oleh iblis. Tetapi orang yang tidak mengizinkan iblis untuk tinggal di dalam hatinya atau tinggal di dalam hidupnya, tidak mungkin akan diikat oleh kuasa iblis. Jadi itulah yang patut kita ingat. Matius 12 ayat 43 hingga 45 saya akan membaca. Tajuk besarnya adalah kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu menjelajah tempat yang kering untuk mencari tempat tinggal. Jika tempat tinggal tidak ditemuinya, roh itu akan berkata, "Aku akan balik ke rumah yang telah aku tinggalkan." Kemudian roh itu balik dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan teratur. Lalu roh itu memanggil 7 roh lain yang lebih jahat darinya. Semuanya memasuki orang itu dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada dahulu. Inilah yang akan berlaku apabila orang jahat pada zaman ini. Ya, maksudnya orang yang bekerja sama dengan pekerjaan iblis itu akan bertambah buruk keadaannya, ya, akan bertambah hancur keadaannya, ya. Kalau bergabung kemudian meletup yang baik itu tidak apa. Ini bergabung meletup hancur, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Itu adalah perkara yang sangat-sangat disayangkan. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa wanita ini dikatakan sebagai orang Kristen, ya. Dia orang Kristen tahu. Nah, dia buktinya dia minta untuk di doa pelepasan. Tetapi pada akhirnya dia sendiri tidak mau melepaskan iblis yang terakhir itu. Oke, jadi perkongsian firman Tuhan sangat jelas pada hari ini, ya. Itulah yang dimaksudkan berpegang erat pada dosa. Tajuk kecil kita pada hari ini, wanita ini tidak mau melepaskan dirinya dari ikatan iblis itu. Jadi dia tetap berpegang dengan dosa. Apa yang terjadi? Begitulah selama-lama kehidupannya, ya, terikat dengan pekerjaan iblis, dan itu bukan satu perkara yang menyenangkan. Dia pasti tersiksa dan menderita. Karena di luar Tuhan kita tidak mungkin menikmati damai sejahtera. Kita tidak mungkin hidup dalam keadaan yang baik. Karena damai sejahtera yang kekal itu, yang kita rasakan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus sahaja. Oke, sampai di sini kekongsian kita. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk selalu berpegang kepada Tuhan dan bukan berpegang erat kepada dosa. Kami ingin meninggalkan kehidupan lama kami. Kami tidak ingin seperti wanita ini Tuhan. Berikan kami masa depan yang cerah, agar kami senantiasa merasakan damai sejahtera yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Buatlah Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami senantiasa sepanjang masa Tuhan. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada pada saat ini yang mendengarkan renungan firman ini Tuhan. Khususnya student JHT atau student Jubilee Hostel. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Nyatakan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya setiap pekerjaan iblis yang ingin mengganggu kehidupan mereka Tuhan matikan itu, hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah mereka terus berpegang kepada firman Tuhan di dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.